Nah, terus Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Ya Allah, rahmatmu itu telah meliputi segala sesuatu. Juga ilmu pengetahuanmu meliputi segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim adzab. Lebih lebih khusus lagi, maka ampunilah bagi orang-orang yang mau bertobat. Sing mang lilladzina amanu. Berarti orang-orang iman yang hampir tidak punya dosa, tetap dimintakan ampuh. Nah sekarang waghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim adzabal. Berarti orang kalau punya dosa terus mau bertobat, itu dibantu malaikat memintakan ampunan kepada Allah. Ya. Sampai diceritakan ada seorang ahli Quran namanya Khalaf bin Hisham Al-Bazzar. Ya. Khalaf bin Hisham Al-Bazzar. Beliau berkata, "Kuntu aqra'u ala Sulaim bin Isa." Suatu saat aku membaca Al-Quran di hadapan Sulaim bin Isa. Falamma balagtu, maka ketika aku sudah sampai kepada ayat wa yastaghfiruna lilladzina amanu, maka guruku Sulaim bin Isa itu menangis. Ya, ini orang yang betul-betul mendalami arti daripada Al-Qur'an. Ya. Khalaf bin Hisham Al-Bazzar berkata, suatu ketika aku membaca Al-Quran di depan Sulaim bin Isa, maka ketika aku sampai kepada ayat wa yastaghfiruna lilladzina amanu, guruku Sulaim bin Isa itu menangis. Setelah menangis beliau berkata, "Ya Khalaf, ma akramal mu'min 'ala Allah yakununa iman ala firasyi wal malaikat yastaghfiruna lah." Alangkah mulianya orang mukmin ini. Ya. Alangkah mulianya orang mukmin ini, wahai Khalaf. Mereka orang mukmin itu tidur di atas kasur, tidur di atas tikar, tidur dimanapun. Dia ngorok, lupa dengan segalanya. Dan malaikat-malaikat itu tetap memintakan ampunan kepada Allah bagi mereka. Ya. Lalu terus itu semua rahmatnya Allah. Ya. Rahmat itu apa? Rahmat itu apa? Rahmat itu adalah iradatullah li ayyusila lil abdi as-sawab wal in'am. Rahmat itu adalah iradahnya Allah, kehendak Allah untuk menyampaikan kepada seorang hambanya yang mukmin, ya, seorang hambanya, ya, pahala dan kenikmatan. Itu rahmat. Lain dengan mahabbah. Kalau mahabbah lain lagi. Kalau mahabbah iradatullah li ayyusila lil abdi li ayyakhussa lil abdi. Ya. Minal qurbi au ghairihi, ya. Jadi kalau memang mahabbah itu orang Habibullah seperti Rasulullah, para wali itu menjadi kekasihnya Allah. Itu karena apa? Dia diberi kekhususan oleh Allah untuk dekat kepada Allah. Masalah dikasih nikmat, pahala, semua dikasih oleh Allah. Tapi kalau mahabbah itu orang khusus. Lain, ya. Nah, jadi misalnya ada seorang kiai punya santri banyak, semuanya itu dikasih ilmu, semua diperhatikan. Tapi ada yang punya kekhususan dalam kedekatan, ya. Ini loh, ya, luar biasa, ya. Tadi bahwa kita orang mukmin itu, apalagi kita sedang mengaji ini, malaikat semua bangga, ya. Ketika kamu berangkat ke sini, malaikat itu melebarkan sayapnya, ya, membuka sayapnya untuk menjadi payung-payung bagi orang-orang mukmin yang berjalan mencari ilmu. Ya. Bukan itu saja, malaikat selalu mintakan ampunan bagi orang-orang mukmin. Bukan omong kosong permintaan ampunan itu. Beli mereka sambil menangis kepada Allah.
Ya, makanya kadang apa ya, para arifin itu begitu menghargai atas ciptaan-ciptaan Allah. Ya, jadi orang kalau yang merusak lingkungan itu berarti dosanya luar biasa. Kalau lihat ini, setiap apa yang di bumi ini, mulai dari tumbuh-tumbuhan, ya, sungai, apapun itu ada malaikat yang disarai untuk mengatur sesuatu tersebut. Maka jika kita memangkas, memotong pohon seenaknya sendiri, itu berarti melukai para malaikat. Ya, kalau kita suka membuang sampah di air, itu juga mengotori air, itu berarti apa ya, melanggar apa ya, menyakiti hati para orang mukmin juga sakit. Jadi lingkungan kalau dirusak itu sangat sangat apa ya, melukai, bukan hanya melukai manusia, makhluk lain terlukai. Ini ajaran Islam, ya, ajaran Islam itu ya sebenarnya sudah menyangkut keindahan lingkungan, penjagaan lingkungan. Ya. Kalau kita mau menyadari bahwa itu tidak main-main, setiap tumbuhan sekecil apapun itu ada di situ, ada malaikat. Jadi jangan sampai apa ya, menebang sesuatu atau apapun itu tanpa ada tujuan. Artinya hanya sia-sia. Ya. Air itu ada yang ngatur. Jangan sampai kita sia-siakan. Jangan sampai kita monopoli. Ya. Apapun. Ya, ikan jangan sampai dibondet. Ya. Nah, jangan dirusak. Maka Al-Mutarrif berkata, Mutarrif bin Abdullah berkata, wajadna an ibadillahi li ibadillah al-malaikah. Aku mendapati bahwa yang paling sayang, paling sering memberi nasihat kepada hamba-hambanya Allah itu malaikat. Ya. Nah, tane wis salah di jalur sepuro, di jalur sepuro. Itu kan wis di jalur sepuro, ayo kon api. Ayo kon api. Sik diterima nang Allah. Dinasehati kan kita. Wajadna aghasya ibadillah li ibadillah syaiton. Ya. Dan aku mendapati bahwa hamba Allah yang paling penipu itu, ya, yang paling suka nipu pada hamba-hambanya Allah yang lain itu setan. Ya. Nah, itu setan. Makanya kalau manusia itu suka menasehati, sayang kepada sesama, ya, tidak suka merusak lingkungan, menjaga kestabilan baik ekonomi atau apa, itu dia milik malah malaikat. Karena malaikat itu mengatur hujan untuk kepentingan manusia, mengatur tumbuh-tumbuhan untuk kepentingan manusia. Tapi ada manusia yang hujan itu diambil sendiri, ya, yang mana apa hak-haknya manusia yang lain untuk menikmati laut itu, untuk menikmati pepohonan, dia monopoli, ya, rezeki dimonopoli tanpa menghiraukan yang lain. Nah, ini setan itu. Ya. Jadi bertugaslah sebagaimana malaikat. Artinya kalau memang pejabat kita mulai presiden, menteri-menteri semua itu niru sebagaimana malaikat, karena apa? Dia ditugasi untuk mengatur sesuai dengan bidang yang ekonomi, bidang ekonomi, yang bidang lingkungan hidup, contohlah malaikat. Ya. Meskipun kalau malaikat memang tidak butuh makan, tidak butuh mobil. Tapi setidaknya ketulusan, ya, bisa menyontoh malah karena Anda dalam mengurus itu sudah dibayar untuk kepentingan makan Anda, untuk kepentingan hidup Anda. Ya. Jadi jangan seperti setan. Kalau Anda, karena setan itu paling penipu. Jadi kalau Anda itu
menjadi ya Pak Dirjen Pajak, menjadi bea cukai, menjadi was apa-apa, itu jangan seperti setan. Nanti laporannya menipu. Gitu. Makanya kemudian Mutarrif membaca ayat ini, ya, alladzina yahmiluna al-arsya wa man haulahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bi yastaghfiruna lilladzina amanu. Ya, doanya sampai begitu. Rabbana wadkhilhum jannati adnin lati wa'adta man shalaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Ya Allah, mereka itu masukkan ke surgamu. Ya, yang telah engkau janjikan kepada mereka. Bukan hanya dia, wa man shalaha min abaihim, dan orang-orang mukmin daripada bapak-bapaknya dulu. Wa azwajihim, dan istri-istrinya. Wa dzurriyyah, dan keturunannya. Ya. Makanya besok di akhirat itu, ya, orang kalau masuk surga itu nyari-nyari keluarganya. Ya, nyari-nyari keluarganya. Dikatakan oleh Said bin Jubair, ya, ketika ada seorang laki-laki masuk, seseorang masuk ke surga, ya Rabbi aina abi? Langsung tanya, mana bapakku? Wajati, mana mbahku? Wa umi, mana ibuku? Mana anak-anakku? Ya, mama cucu-cucuku? Mana istri-istriku? Maka malaikat itu menjawab, innahum lam ya'malu ka'amalika, mereka tidak beramal seperti amal kamu. Yang masuk surga itu kamu. Fa yaqul ya Rabbi kuntu amaluli walahum. Kami ini beramal betul untuk kami sendiri, tapi juga pahalanya untuk mereka juga. Fa yuqalu adkhiluhum al-jannah. Maka masukkanlah mereka ke surga. Nah, oleh Allah diperintah. Nah, inilah kita untungnya. Kalaupun kita ini orang bodoh, ibadahnya pas-pasan. Lah, kalau punya anak lah minimal, punya anak. Ya, kita jadikan orang yang soleh. Dengan harapan kalau anak kita ini nanti masuk surga, pasti kita dicari, pasti. Pasti. Ya, karena apa? Kenikmatan surga itu mirip dengan kenikmatan di dunia. Ya, ayo coba kalau kita itu nikmat, mendapat kenikmatan, punya mobil, punya makanan enak, ya. Ketika kita senang lagi makan, tentunya kita andaikan ini bersama istriku. Ya, bersudah bersama istrinya, anaknya tidak ada. Ya, terus anaknya ada, istrinya ada. Andaikan bapakku masih ada, andaikan ibuku masih ada. Bagaimana senangnya kita makan bersama? Ya. Kalau sudah ibunya ada, bagaimana kalau kakek-kakekku dan nenekku dulu yang tua telah merumat bapakku, ada bareng makan. Bagaimana kalau aku hidup dengan cucu-cucu? Loh, itulah nanti di surga di sana itu. Maka oleh Allah itu digabungkan semua agar apa ya, kenikmatan itu semakin lengkap. Ya toh, kalau kita makan enak, itu rasanya sambil bercengkrama, ada bapak, ada orang tua, ya ada kakek nenek, ada istri, keluarga, anak, semuanya sehat, makan asik. Itu satu kebahagiaan yang tidak mungkin bisa kita lupakan, ya. Tapi ketika mereka sudah pergi dari kita, itu akan menjadi momen-momen yang indah, itu akan menjadi kenangan. Maka ketika di surga oleh Allah itu akan dikembalikan. Ya, mungkin ya, mudah-mudahan ya bapak-bapak kita yang masuk surga itu besok ya kita tiru sedikit-sedikit amalnya. Ya. Kita ikuti sedikit-sedikit amalnya agar kita terseret ya, dicangking, ojo sampai ndak iman. Ya. Makanya guru saya itu pernah berkata, usahakan kalau kirim Fatihah itu kalau kamu apal nasab kamu minimal sampai ke 7 ke atas. Ya, 7 ke atas. Itu di Fatihah terus. Apalagi orang-orang tua kita yang soleh, meskipun tidak soleh ya tetap kita perhatikan. Ya. Karena apa? Seorang mukmin itu serendah-rendahnya orang mukmin yang masuk surga itu bisa mensyafaati ke atas 7, bapak-bapaknya 7, ibu-ibunya 7 ke atas, anaknya 7 ke bawah, saudara misanan 7 ke samping, 7 ke samping kanan, semuanya itu yang paling rendah. Andai kan dari derajatnya tinggi seperti Kiai Hamid, ya seperti Habib Ja'far, terus apalagi seperti Rasulullah SAW. Ya, nah, itu apa?
Juga Sa'id bin Jubair akhirnya membaca ayat ini, ya, membaca ini, Rabbana apa? Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adta man shalaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Ya, alangkah indahnya nanti kalau kita di surga itu ya. Ya, makanya kenikmatan seperti kiai saya, guru saya pernah cerita. Ya, beliau sekarang hidupnya enak, punya mobil atau sembarang, bisa menikah, belum waktu ditinggal ibunya itu abahnya wafat, beliau masih kecil. Dan ibunya wafat, beliau masih berjaga. Itu beliau sering nangis kalau naik mobil, ingat kepada orang tua. Ya. Itu akan terbawa nanti sampai kita masuk surga. Kita akan mencari itu. Ya. Jadi banyak orang-orang mukmin itu dulu sebelum masuk surga itu tidak mau oleh Allah. Makanya kan wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati hatta idza ja'uha wa futihat abwab. Wa qala lam khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhulu khalidin. Besok orang takwa-takwa itu ke surga itu rombongan. Ya. Misalnya saya santrinya Kiai Mas Subadar, Subadar santrinya Kiai Mahrus santrinya Kiai Hasyim. Oh itu rombongan wes, ini santri Kiai Hasyim, oh ini santri, semua rombongan. Ya. Rombongan per rombongan itu kloter-kloter itu lain-lain wes. Ya, makanya kita sama guru jangan sampai lepas. Ya, sama guru jangan sampai lepas, enggak ada rombongan. Ketika sampai di surga, surga itu sudah terbuka, wanginya luar biasa. Lain kalau neraka itu ketika berangkat rombongan belum dibuka, ketika sampai baru dibuka, dijerongkokno. Karena apa? Biar panasnya itu tidak berkurang. Tapi kalau surga ini sudah bisa dicium perjalanan 500.000 tahun, itu dibuka. Bagaimana wanginya? Bagaimana bidadari? Loh, orang mukmin itu semua tidak mau masuk dulu. Disuruh, salamun alaikum tibtum fadkhulu khalidin. Silakan masuk ya malaikat. Enggak. Kenapa? Cari saya. Mana orang tua saya? Mana anak saya? Mana santri saya? Gitu. Ya. Wis diiming-imingi loh. Kongan melbu biar seneng. Iku akeh sing ndak gelem melbu. Ya. Itu orang-orang mukmin, ya. Nah, jadi Allah menciptakan malaikat itu termasuk itu merupakan rahmat bagi kita. Karena perhatian malaikat kepada kita yang mukmin itu luar biasa. Maka seharusnya kita menghargai para malaikat, kita jaga lingkungan ini. Ya, kita sudah tahu malaikat Mikail tadi ya. Ya, Mikail dan para menteri-menterinya ya, para pegawainya daripada itu semua ngurusi urusan masalah rezeki, masalah hutan, masalah laut, masalah sungai. Ya, mereka itu bukan hanya ngurus itu saja, bertasbih kepada Allah dan memintaan ampunan kepada kita orang-orang lalu kita yang disediakan air oleh Allah dan yang mengatur para malaikat ini. Disediakan tumbuh-tumbuhan yang diatur oleh malaikat itu berbuahnya, waktu matang masaknya, ya, waktu berbunganya, ya. Terus rumput, mulai yang butuh daging ada daging diatur, semuanya itu, mulai yang ada susu. Ya. Nah, terus kita itu mengkhianati mereka. Manusia macam apa kita? Terus kita rusak lingkungan itu, kita rusak laut itu, kita rusak sungai itu. Ya. Mereka selalu sayang kepada kita yang menjaga itu. Selalu mintakan ampunan. Kita tidak pernah memintakan ampunan mereka. Dan dia tidak butuh ampunan daripada permintaan ampun kita. Tapi ya tolonglah. Ya, kita menjaga kelestarian alam ini. Karena kita tahu bahwa setiap satu tumbuh-tumbuhan, setiap tetes air hujan, setiap aliran air di laut dan di sungai, itu ada malaikat yang dipasarai oleh Allah untuk mengatur semua itu demi kepentingan para manusia. Loh, kalau lihat ini, ya, makanya orang arifin itu sangat sayang kepada alam semesta. Kiai Hamid itu kan pernah, Kiai Hamid itu
Pernah ada seorang anak santri itu mengikat kawat untuk memean. Memean ya apa? Alat jemur ya. Itu ditali, diikat ke pohon ya. Dan sangat kencang. Itu Ki Hamid, aduh, kalau bisa jangan begini. Berarti Ki Hamid tidak mau menyakiti tumbuh-tumbuhan. Gak ada seperti ajaran Islam. Makanya ulama itu kenapa dimintakan, bukan hanya malaikat kalau ulama itu yang memintakan ampunan ya, ikan-ikan di laut, hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan itu sama semua memintakan ampunan bagi orang karena orang alim itulah yang memberi pengertian, hati-hati, ini ada malaikat, ini dijaga, ini untuk kamu ya. Kalau menyembelih, kalau ikan di sungai itu jangan dibom ya, ya, nyarinya yang bagus. Ya, kalau menyembelih jangan ngawur, sembelih yang bagus, caranya yang bagus, pisaunya yang tajam. Ya, itu semua karena apa? Karena mereka itu mengatur bagaimana kehidupan dunia ini sesuai dengan tuntunan ajaran agamanya Allah. Yang mana agama itu memang penuh dengan kasih sayang. Ya. Jadi mudah-mudahan ini menjadi satu pelajaran bagi kita. Meskipun mata kita tidak bisa memandang para malaikat, tapi informasi ini sudah banyak di hadis-hadis disampaikan oleh Rasulullah. Bahkan Quran sendiri Allah menyampaikannya. Ya, bahwa kita tidak lepas daripada malaikat. Jadi kalau begitu ketipan mata kita itu ada malaikat. Yang menumbuhkan rambut ini ada malah semuanya, yang menumbuhkan gigi kita itu ada malaikat. Yang mengeluarkan keringat kita itu adalah malaikat. Semuanya itu melibatkan para malaikat. Makanya Allah innallaha la yughayyiru ma bi anfusihim hatta yughayyiru innallaha la yughayyiru ma bi anfusihim hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya. Sesungguhnya Allah itu tidak akan pernah merubah ya dengan nikmat yang diberikan kepada kita semua, kecuali memang kita sendiri yang merubah nikmat itu. Kita diberi nikmat kesehatan ya, itu Allah tidak akan merubah kesehatan ini kecuali kita yang ngawur ya, minum ekstasi, minum khamr ya, makan terlalu banyak, pemanis yang terlalu banyak, itu kan berarti kita yang merusak sendiri, bukan Allah yang merubah. Alam yang begitu indah ya, lautan yang begitu melimpah, sekarang kenapa semuanya rusak? Siapa itu? Itu akibat tangan-tangan kita. Nah, itulah, maka kita harus tahu bahwa setiap lingkungan kita ini dijaga oleh para malaikat ya. Jangan sampai kita seperti hamba yang ateis, yang tidak percaya dengan semua itu ya, karena Al-Qur'an sudah jelas ini ya. Jadi semuanya itu informasi perkara gaib itu adalah Al-Qur'an. Karena alladzina yu'minuna bil ghaib. Alladzina yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum orang-orang iman itu adalah alladzina yu'minuna bil, mereka yang iman dengan perkara yang telah disampaikan oleh Rasul lewat hadis-hadisnya, yang disampaikan oleh Allah lewat ayat-ayat Al-Qur'an. Ya. Mudah-mudahan ini menambah keimanan kita untuk lebih mengenal ya, bahwa kita itu bukan hanya pandangan kita, karena di sekitar kita ada alam yang bukan alam yang kita pandang ini ya. Itu menurut informasi Al-Qur'an dan hadisnya Rasul itu harus kita imani ya. Ya. Wong jin saja kita sudah tidak bisa melihat, apalagi malah malaikat. Inilah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim husna bi hurmat wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmat wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fit.
Rabbi fa'anfa'na bi barakatihim wa dinal husna wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtanihi wardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtanihi wardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtanihi wardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin.